Gembira. Di tengah meningkatnya ketidakpastian energi global, pergerakan senyap justru datang dari perairan strategis Indonesia. Berdasarkan pantauan dari akun X Imosint, sebuah dinamika menarik terlihat di wilayah Laut Natuna Utara. Kapal riset Indonesia, SS Barakuda, terdeteksi tengah bergerak menuju area eksplorasi lepas pantai. Di belakangnya, satu nama muncul sebagai pengawal, KRI Patimura 371. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, ini adalah sinyal. Sinyal bahwa Indonesia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, mencari sumber energi baru di wilayah yang selama ini bukan hanya kaya, tapi juga penuh tekanan geopolitik. Dan seperti pola yang sudah berulang, setiap aktivitas strategis di Natuna hampir selalu diikuti satu hal, bayang-bayang kehadiran China Coast Guard. Kenapa Natuna jadi titik kritis? Untuk memahami kenapa misi ini penting, kita harus melihat Natuna bukan sekadar wilayah laut. Natuna adalah salah satu titik paling strategis di Asia Tenggara. Di bawah permukaannya, tersimpan cadangan gas besar yang selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Di saat dunia menghadapi krisis energi, dipicu konflik global, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga minyak, negara dengan cadangan energi mandiri memiliki keunggulan strategis yang sangat besar. Dan Indonesia tahu itu. Eksplorasi yang dilakukan oleh kapal riset ini kemungkinan besar adalah bagian dari upaya mempercepat identifikasi sumber migas baru. Namun, masalahnya bukan pada teknologi atau sumber daya. Masalahnya adalah lokasi. Karena Natuna, khususnya Laut Natuna Utara, berada di wilayah yang secara hukum milik Indonesia, tetapi secara sepihak diklaim oleh China melalui garis 9 putus atau 9 dash line. Disinilah konflik kepentingan mulai muncul. Peran KRI Patimura. Kehadiran KRI Patimura dalam misi ini bukan kebetulan. Sebagai kapal perang kelas korvet, KRI Patimura memiliki kemampuan patroli, pengawasan, dan pengawalan yang cukup untuk menghadapi potensi gangguan di laut terbuka. Namun, yang lebih penting dari sekadar spesifikasi teknis adalah pesan yang dibawa oleh kehadirannya. Ini adalah bentuk show of presence. Indonesia ingin menunjukkan bahwa aktivitas eksplorasi ini bukan operasi sipil biasa, melainkan bagian dari kepentingan nasional yang dilindungi oleh kekuatan militer. Artinya, siapapun yang mencoba mengganggu tidak hanya berhadapan dengan kapal riset, tetapi dengan negara. Dan di kawasan seperti Natuna, pesan seperti ini sangat penting. Kehadiran China Coast Guard. Sejarah mencatat, setiap aktivitas Indonesia di Natuna hampir selalu direspons oleh China. Bukan dalam bentuk konflik terbuka, tetapi melalui kehadiran kapal penjaga pantai mereka. China Coast Guard sering muncul dengan pola yang sama. Mereka datang, berpatroli di sekitar area, dan menciptakan tekanan psikologis. Ini adalah bentuk gray zone tactics, strategi di bawah ambang perang. Tidak menyerang, tapi cukup untuk mengganggu. Tidak melanggar secara terang-terangan, tapi cukup untuk menunjukkan klaim. Dan jika prediksi Imosint benar, maka kehadiran mereka di sekitar kapal riset Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan datang, tapi kapan mereka datang. Risiko di balik misi eksplorasi. Misi ini bukan tanpa risiko. Di satu sisi, Indonesia memiliki hak penuh berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS, untuk mengeksplorasi sumber daya di wilayahnya sendiri. Namun di sisi lain, realitas di lapangan tidak selalu mengikuti hukum. Ketika kapal riset beroperasi, mereka berada dalam posisi rentan. Mereka tidak dirancang untuk menghadapi tekanan militer atau manuver agresif. Disinilah peran KRI Patimura menjadi krusial. Namun, satu kapal pengawal saja mungkin tidak cukup jika eskalasi meningkat. Apalagi jika China mengerahkan lebih dari sekadar Coast Guard, misalnya kapal milisi maritim atau bahkan kapal perang yang beroperasi di belakang layar. Ini adalah permainan keseimbangan. Terlalu lemah, eksplorasi bisa terganggu. Terlalu agresif, eskalasi bisa meningkat. Strategi Indonesia tegas dan terukur. Indonesia selama ini dikenal dengan pendekatan yang unik di Natuna. Tidak terlalu konfrontatif, tetapi juga tidak mundur. Pendekatan ini bisa disebut sebagai measured assertiveness, ketegasan yang terukur. Dengan mengirim kapal perang untuk mengawal, Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan aktivitasnya diganggu. Namun, dengan tetap membatasi eskalasi,
Indonesia juga menghindari konflik terbuka yang bisa berdampak lebih luas. Strategi ini membutuhkan presisi tinggi, karena satu kesalahan kecil di laut bisa berubah menjadi krisis diplomatik besar. Dan di kawasan seperti Laut Natuna Utara, setiap pergerakan selalu diawasi. Lebih dari sekadar minyak dan gas. Yang menarik, misi ini tidak hanya soal kedaulatan, ini juga soal masa depan energi Indonesia. Jika eksplorasi ini berhasil menemukan cadangan signifikan, maka dampaknya bisa sangat besar, mengurangi ketergantungan impor energi, meningkatkan ketahanan energi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi regional. Dalam konteks global saat ini, energi bukan hanya komoditas. Energi adalah kekuatan, dan siapa yang menguasai sumbernya memiliki leverage strategis yang besar. Skenario ke depan. Jika melihat pola yang ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, China Coast Guard benar-benar muncul dan melakukan patroli di sekitar area eksplorasi. Kedua, terjadi shadowing, pengawasan jarak dekat terhadap kapal riset Indonesia. Ketiga, peningkatan jumlah kapal di kedua sisi yang bisa menciptakan ketegangan lebih tinggi. Namun, selama Indonesia tetap menjaga keseimbangan antara kekuatan dan diplomasi, kemungkinan konflik terbuka masih bisa dihindari. Kuncinya ada pada konsistensi. Selama Indonesia terus hadir dan tidak mundur, maka klaim de facto di lapangan akan tetap terjaga. Pertaruhan di Laut Natuna. Apa yang terjadi di Natuna hari ini bukan sekadar patroli atau eksplorasi biasa. Ini adalah pertarungan diam-diam antara kepentingan nasional, sumber daya energi, dan tekanan geopolitik. Kehadiran KRI Patimura, pergerakan kapal riset, dan potensi munculnya China Coast Guard adalah bagian dari satu narasi besar, bahwa Laut Natuna Utara bukan hanya wilayah perairan, tetapi panggung strategi masa depan Indonesia. Dan di tengah ketidakpastian global, satu hal menjadi jelas. Siapa yang berani hadir, dialah yang akan menentukan arah permainan.